Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai jurnal penelitian perbandingan metode klasifikasi Naive Bayes dan Kenner-Neighbor pada citra wajah. Kami dari kelompok 3 dengan beberapa anggota, yaitu yang pertama ada teman saya, ada Muhammad Rihan dengan stambuk F551-21008. Lalu ada Hairul Yasin dengan stambuk F551-21011. Dan saya sendiri Wahid Rikal Ahlak dengan stambuk F551-21022. Dan ada teman saya Siti Fajriya dan F dengan stambuk F551-21028. Ya, topik utama hari ini yang akan kita bahas yaitu pengenalan wajah dengan metode Naive Bayes, regresi linear, ekstraksi, dan juga menggunakan metode KNN. Langsung saja, pada metode pertama, saya akan persilakan kepada teman saya akan menjelaskan metode Naive Bayes wajah. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi metode Naive Bayes wajah merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk mengklasifikasi dokumen, deteksi, dan filtering spam. Ada beberapa keuntungan dan kerugian saat menggunakan algoritma ini. Salah satu keuntungan menggunakannya ialah algoritma ini membutuhkan dataset yang relatif kecil. Kemudian metode Naive Bayes wajah merupakan metode Naive Bayes wajah ini sudah banyak digunakan karena memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Hal ini disebabkan karena wajah manusia merepresentasikan sesuatu yang kompleks dan mengembangkan model komputasi untuk pengenalan wajah manusia adalah hal yang sulit. Pengenalan wajah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang dapat dikenali dan tidak dapat dikenali. Next slide. Dalam metode Naive Bayes, terdapat deteksi wajah dan ekstraksi fitur. Pada deteksi wajah, pada citra merupakan suatu langkah penting menuju interaksi manusia dan komputer berbasis visi yang cerdas. Pendeteksian wajah ini merupakan langkah awal dalam berbagai penelitian di bidang pengolahan wajah, termasuk pengenalan wajah, perkiraan pose, dan pengenalan ekspresi. Pada ekstraksi fitur, merupakan tahapan untuk mengekstrak ciri atau informasi dari objek yang ada di dalam citra yang ingin kita kenali, dibedakan dengan objek lainnya. Fitur yang telah diekstrak yaitu mata, hidung, dan mulut, yang kemudian digunakan sebagai parameter atau nilai masukan untuk membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya pada tahap identifikasi atau klasifikasi. Next slide. Kemudian ini merupakan salah satu task analisis data di mana dibentuk sebuah model atau classifier untuk menyatakan suatu objek ke salah satu kategori atau kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dalam metode ini atau dalam klasifikasi ini dibagi menjadi dua proses, yakni proses training data dan proses tes data, di mana kita menginputkan data pada kemudian akan dilakukan pre-processing, kemudian ada pendeteksian wajah, lanjut ke hasil citra wajah yang terdeteksi, kemudian yang membedakan antara proses tes dan training adalah di training kita mengekstraksi fitur wajah dengan prinsipal komponen analisis. Kemudian langsung masuk di klasifikasinya. Itulah hasil output dari klasifikasi bias. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini, kelebihannya algoritma Naive Bayes hanya memerlukan jumlah data yang sedikit. Kemudian algoritma ini lebih cepat dan efisien untuk dibuat. Kemudian algoritma ini kokoh pada atribut yang tidak relevan. Namun, algoritma ini independen dalam kebanyakan situasi, yang membuat fitur di dalamnya menunjukkan beberapa bentuk dependensi antar atribut yang membuat akurasinya menjadi berkurang. Kemudian lanjut ke metode regresi linear. Dataset yang digunakan adalah citra wajah wanita beserta dengan label penilaian manusia. Citra wajah wanita diambil melalui dataset bernama SCOIT FBB yang dibuat oleh C et al. Kemudian masuk ke pre-processing. Pre-processing perlu dilakukan untuk persiapan ekstraksi fitur. Pre-processing yang dilakukan adalah grayscale dan resize. Proses grayscale perlu dilakukan untuk penyederhanaan citra supaya dapat lebih mudah diproses. Dan resize perlu dilakukan untuk penyetaraan ukuran resolusi gambar sehingga performa model dapat lebih dimaksimalkan. Lanjut. Berikut ini analisis fitur kerupaan wajah.
untuk mengetahui fitur geometris dan fitur tekstur yang membuat skor menjadi kecil atau besar, maka dibandingkan fitur pada citra wajah yang memiliki nilai prediksi tertinggi dan yang terendah. Dari hasil prediksi pada data latih dan data uji diperoleh hasil sebagai berikut, di mana nilai yang didapatkan ialah 4,682 dan 2,0305. Untuk algoritma ini, kelemahan dan kekurangannya ialah algoritma ini adalah yang terbaik untuk digunakan karena ini adalah yang paling kompleks dibandingkan dengan algoritma lain. Untuk menemukan hubungan antara variabel yang independen dan dependen. Sekian, saya lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Ya, terima Oke, kasih. baik. Ya, silakan lanjut kepada teman saya yang akan menjelaskan metode ekstraksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya yaitu metode ekstraksi. Jadi suatu warna dapat dimodelkan ke dalam beberapa model warna. Model warna digital yang sering digunakan adalah RGB dan HSV. Model warna kulit digunakan untuk memisahkan piksel kulit dan non-kulit. Lanjut. Kemudian untuk prosesnya sendiri terdapat ekstraksi fitur mata dan fitur mulut. Pada ekstraksi fitur mata, area pencarian fitur mata pada proses ini adalah setengah area bagian atas wajah. Area ini dapat dilihat pada gambar 3 di bawah. Kemudian untuk fitur mulut, presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian. Lanjut. Terima kasih pada teman saya yang sudah menjelaskan metode ekstraksi. Kemudian sini saya akan lanjutkan di metode KNN, yaitu sistem presensi melalui identifikasi pengenalan wajah face recognition yang dirancang pada tugas akhir ini menggunakan webcam sebagai input sistem, lalu hasil capture gambar yang dihasilkan dari setiap citra akan diproses melalui metode LBPH atau Local Binary Pattern Histogram dan metode KNN, K Nearest Neighbor, dan bantuan software dan Python berbasis library OpenCV. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat ada perangkat hardware dengan perangkat hardware-nya yaitu webcam dengan jumlah 1. Yang spesifikasinya itu dia resolution Full HD dengan resolusi 1080 kali 1920 pixel. Lalu dari perangkat hardware-nya laptop atau PC itu dia spesifikasinya Intel Core i5 dan juga ada RAM 4 GB dan 64 bit operasi sistem. Lalu pada perangkat softwarenya ada Windows 10, ada Anaconda, ada Python dan menggunakan OpenCV, lalu dia menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya dalam metode KNN itu ada membuat dataset wajah dan juga training. Dalam dataset wajah, pada tahap ini akan dibentuk dataset wajah yang diperoleh dari hasil capture gambar melalui webcam, lalu disimpan sesuai dengan inputan IDS yang berurutan. Setiap individu memiliki data wajah lebih dari satu untuk hasil yang lebih akurat. Lalu dalam training, proses pengambilan semua dataset yang telah tersimpan di tahap sebelumnya untuk dilakukan training dengan menggunakan recognizer. File yang dihasilkan dari proses ini berbentuk format YML atau YAML Markup Language. Nah, di sini kita juga bisa melihat gambar dari dataset wajah dan juga training. Selanjutnya ada pengenalan wajah. Dalam pengenalan wajah, pada tahap ini akan dilakukan proses pengenalan wajah dengan cara membandingkan wajah yang terdeteksi di webcam atau data uji dengan data training yang tersimpan pada dataset. Ya, jadi ini untuk gambar tersebut dari pendeteksi wajah dengan dilanjutkan ke face recognition-nya. Nah, kesimpulan dari jurnal kita pada kali ini yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prosesi deteksi wajah menggunakan metode hard cascade classifier tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan pendeteksian pada pengujian data dengan hasil sebesar 100%. Kemudian, tingkat
Ketepatan deteksi fitur wajah sangat berpengaruh pada klasifikasi jenis kelamin. Lalu proses ekstraksi menggunakan metode prinsipal komponen analisis sangat berpengaruh pada fitur yang diklasifikasikan. Dan nilai ekstraksi fitur tergantung pada kualitas gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.